Dan siapa tabut perjanjian itu? Di ayat Wahyu 12 diteruskan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. 12 tanda suku Israel. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Siapakah wanita itu kalau bukan Maria? Jadi Maria adalah tabut Allah yang baru. Hari ini saya mengajak Anda, mari kita renungkan. Bunda Maria wanita yang sederhana, bagaimana mengimani bahwa anaknya ini adalah Tuhan, adalah Yesus. Karena manusia yang pertama yang mengimani Yesus siapa? Tadi udah ngomong gue. Inilah sedihnya kalau berkhotbah di depan Katolik. Nggak tahu kagum, nggak tahu blow on, sama aja gitu ya. Siapa manusia yang mengimani pertama-tama pribadi Yesus? Tumben pinter. Maria. Dan siapa Maria? Kita lihat penginjil Lukas, Matius, Markus, Yohanes tidak menceritakan Bunda Maria. Markus pun tidak. Matius ya. Lukas sangat menceritakan Bunda Maria. Karena ada begitu kedekatan iman. Jadi jangan berkata bahwa kalau cuma satu yang menulis harus diragukan. No. Kan setiap penginjil melihat peristiwa Yesus dari sudut pandang yang berbeda. Penginjil Lukas memperlihatkan Maria seperti apa? Mari. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke Nazaret, ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kenapa gua Nazaretnya ngomong 2 kali? Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam ini? Saudara-saudara, di dalam sejarah keselamatan baru satu-satunya manusia yang dikunjungi oleh malaikat dan malaikat berkata, engkau dikaruniai. Dalam bahasa Inggrisnya, blessed are you. Dan apa? Tuhan menyertai engkau. Engkau itu adalah wanita yang dipilih Allah. Tolong. Jangan pernah berpikir, kan Tuhan bebas bisa memilih siapapun. Kebetulan ada Maria, nah jadi Maria ajalah yang jadi ibu Yesus. Kalau ada ponijem, bisa jadi ponijem. Tidak, Allah menyiapkan Maria. Allah mempersiapkan Maria. Karena apa? Karena yang mau hadir di dalam rahimnya adalah Allah. Maaf, Allah itu sifatnya apa? Sifatnya apa? Kudus. Laki-laki lagi yang pinter. Allah itu sifatnya kudus. Kudus dengan yang jahat bisa bersatu atau tidak? Kudus dengan dosa bisa bersatu atau tidak? Tidak. Dan kalau kita kembali kepada siapa? Bunda Maria tadi, engkau dikaruniai, Allah itu tidak pernah bisa bersatu dengan dosa. Maka Maria adalah wanita suci, kudus. Karena yang akan masuk ke rahim Maria adalah Allah. Maka Allah sungguh mempersiapkan. Tak mungkin wanita sembarangan. Disebut di situ oleh malaikat, engkau dikaruniai, Tuhan menyertai engkau.
Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana caranya? Padahal aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Dua kali. Malaikat Gabriel mengatakan, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau." Jadi saudara-saudari terkasih, Maria itu dihormati dalam gereja Katolik karena manusia yang spesial hubungannya dengan Yesus. Maaf Bunda Maria. Kalau Maria nggak ada hubungannya dengan Yesus, sama dengan Maria yang di sini. Tetapi Maria dihormati karena apa? Hubungannya dengan Yesus. Roh Kudus dan kuasa Allah akan turun atasmu. Dan lihat sekarang dikatakan oleh malaikat Gabriel, "Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Dan kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat pun meninggalkan dia. Saudari-saudara, jadi Maria diperkenalkan oleh penginjil Lukas adalah apa? Wanita yang dipilih Allah. Ini maunya Tuhan, ini kehendaknya Tuhan. So don't ask to me, Father, kenapa Maria, kenapa bukan saya? Tuhan gak mau elu. Sorry. Tuhan mau Maria. Maka Katekismus Gereja Katolik yang ditulis oleh Yohanes Paulus II tahun 1992 mengatakan dan menegaskan apa? Maria yang di dalamnya Tuhan sendiri tinggal adalah Putri Sion, tabut perjanjian dan tempat di mana kemuliaan Tuhan bertahta. Jadi Paus pun menggarisbawahi kembali, Maria itu sungguh tabut perjanjian Allah. Kita lihat bahwa di dalam membaca kitab suci, gereja menyarankan di dalam katekismus bahwa kalau baca kitab suci itu perjanjian lama harus diterangi oleh perjanjian baru. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak terpisahkan, menyatu. Contoh, Yesus disebut sebagai Adam. Di dalam perjanjian lama ada Adam. Di dalam perjanjian baru oleh Paulus, Yesus disebut sebagai Adam yang baru. Ingat waktu Yesus menampakkan diri kepada para murid di Emmaus. Waktu dua murid itu, Kleopas salah satunya, mengundurkan diri. Yesus menampakkan diri, Yesus menjelaskan kitab suci dari perjanjian lama sampai akhirnya pada dirinya. Jadi perjanjian lama itu ada koneksi dengan perjanjian baru. Maka cara membaca kitab suci pun harus ada apa? Unsur nyambungnya antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Mari kita coba lihat tabut perjanjian. Tadi isi tabut perjanjian apa tadi? Roti mana, lalu 2 loh batu, lalu tongkat Harun. Lihat, isi tabut perjanjian Maria siapa? Yesus. Yesus adalah mana yang baru. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tidak akan lapar dan haus lagi. Yesus menjadi mana yang baru. Yang kedua, loh batu. Yesus memberikan perintah-perintah yang baru kepada kita. Sabda bahkan yang menjadi manusia.
Dan yang ketiga, Yesus adalah imam. Jadi tongkat Harun itu adalah lambang imam besar. Dan Yesus adalah imam sejati. Jadi apa yang digambarkan dengan tabut perjanjian memang ada di dalam pribadi Maria yang mengandung Yesus. Di dalam pribadi Yesus ada 3 unsur yang masuk di dalam tabut perjanjian. Nah, sekarang mari kita perhatikan tipologi kesejajaran antara Daud waktu memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Pertama lihat, tabut perjanjian menempuh perjalanan ke rumah Obed-Edom di pegunungan Yudea. Maria menempuh perjalanan dari Nazaret ke rumah siapa? Elisabet. Lihat. Yang kedua, Daud memakai baju. Tadi dikatakan baju kebesaran dan menari melonjak kegirangan. Sewaktu bertemu dengan Maria, siapa yang melonjak kegirangan? Yohanes. Bayi dalam rahim Elisabet melonjak kegirangan. Lalu Daud bertanya waktu salah satu anaknya Abinadab mati karena menyentuh tabut Tuhan. Daud takut, maka Daud berkata, bagaimana tabut Tuhan dapat sampai kepadaku? Dia gentar. Dan Elisabet berkata apa? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Jadi Elisabet merasa apa? Tidak layak. Ibu Tuhan datang kepadaku. Jadi kalau Maria disebut sebagai Bunda Allah, memang Elisabet dalam Roh Kudus mengungkapkan kata itu. Daud bersorak-sorai di hadapan tabut perjanjian, maka Elisabet pun berseru dengan suara nyaring. Bapak Ibu, ingat, bersyukurlah kita punya Bunda Maria. Saya kadang suka prihatin. Kalau orang Katolik itu berdoa salam Maria suka ragu-ragu. Hello. Doa Katolik selalu berdasarkan kitab suci. Bapa kami, itu doa yang diajarkan siapa? Yesus. Salam Maria, doa kitab suci. Lihat, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Kata-kata siapa itu? Gabriel. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kata-kata siapa itu? Elisabet. Dalam Injil Lukas. Baru ini adalah dogma gereja, Santa Maria Bunda Allah. Lihat, doakanlah kami yang berdosa ini. Kita tidak berkata, Santa Maria Bunda Allah, kabulkanlah doa kami. Yang mengabulkan doa Tuhan. Di dalam doa gereja kita berkata, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sampai waktu kami mati. Amin. Jadi gereja mengajarkan, please sampai mati mintalah Maria sebagai pendoamu. Jadi saudara-saudariku, lihat bahwa Maria adalah pribadi yang sekali lagi dihadirkan oleh Allah untuk menjadi ibu kita. Tetapi tidak hanya itu, Maria dijadikan sosok panutan bagi kita, pegangan bagi kita. Lihat berikutnya, tabut perjanjian tinggal selama 3 bulan. Maria tinggal berapa bulan di rumah Elisabet? 3 bulan. Dan setelah itu tabut perjanjian kembali ke rumahnya dan menetap di Yerusalem. Maria pun demikian. Maka saudaraku, saudariku yang terkasih, ada satu hal yang ingin saya bagikan pada Anda tentang ibu kita, Maria.
Apa sih keutamaan Maria sebagai tabut perjanjian? Sebagai seorang wanita yang mengimani bahwa yang dikandung ini Yesus, Maria dalam ketidakmengertian, Maria tidak meragukan dan tidak mencari penjelasan. Maria taat pada perintah Allah. Taat. Maka jawab Maria apa terakhir? Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku seturut kehendak-Mu. Ingat, kalau kita berdoa, Tuhan, terjadilah seturut kehendak-Ku. Aku percaya kehendak-Mu selalu baik. Aku percaya Engkau mempunyai rancangan yang indah. Tapi terjadilah seturut kemauan-Ku. Selalu di dalam kehidupan, siapa yang menjadi nomor satu? Aku. Maria tidak. Maria justru tunduk pada Tuhan. Maria mengikuti apa yang Tuhan mau. Maka perhatikan apa yang kita bisa lihat di dalam kitab suci. Yesus di dalam Injil Sinoptik Matius, Markus, Lukas dituliskan. Matius 12, Markus 3, Lukas 8. Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudariku? Ingat, ini tuh bukan pernyataan Yesus melawan dan menolak Maria. No. Justru dengan kata-kata itu Yesus memperlihatkan kualitas Maria. Karena Yesus berkata, saudaraku adalah orang yang mau mendengarkan dan melaksanakan firman-Ku. Siapa lagi kalau bukan Maria. Jadi kata-kata ini justru mau meneguhkan Maria adalah orang yang sungguh taat kepada Allah. Bagaimana Maria bisa taat kepada Tuhan? Rasanya kita kontekskan dengan kata-kata Yesus. Di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Ingat Anda? Kamulah ranting-rantingnya. Jadi orang hanya bisa taat kepada Allah kalau tinggal di dalam Allah. Orang tidak taat kepada Allah karena tinggal dalam apa? Dalam dirinya sendiri. Dalam kekecewaan, dalam kemarahan, dalam kesedihan batin. Kalau orang hanya tinggal pada dirinya sendiri, dia tidak mungkin punya waktu untuk melayani. Dia tidak mungkin punya waktu untuk berbagi. Dia hanya repot dengan penderitaannya sendiri. Kalau Maria adalah tabut perjanjian baru. Maria adalah sosok ibu kita. Mari kita ikuti Bunda Maria. Dia taat. Dan dia bisa taat karena dia tinggal di dalam Allah. Maria tidak akan pernah bisa berkata, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku seturut perkataanmu. Kalau dia tidak tinggal di dalam Allah.